Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang anak-anak. Kayaknya kurang semangat ya. Ulang. Selamat siang anak-anak. Siang. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang ini, insya Allah kita akan belajar tentang mata pelajaran baru ya. Pada tahun ini alhamdulillah telah launching pembelajaran baru atau materi baru yang ada di sekolah kita ya. Apa itu materinya? Apa itu pelajarannya? Yaitu pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya. Nah, tapi untuk kali ini kita berfokusnya kepada berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Pernah dengar apa itu coding? Atau mungkin coding. Apa itu coding? Berpikir seperti komputer. Apa seperti itu? Coding. Kita ambil dulu kata codingnya. Apa itu coding? Kode. Kode. Apalagi? Iing. Iing. Nah, oke. Apalagi? Ada yang tahu? Atau baru pernah dengar tahun ini ya? Komputer. Coding itu identik dengan komputer. Atau ada lagi? PC. Oh, komputer gitu maksudnya. PC komputer. Oke. Coding itu tadi hampir betul apa yang dikatakan dengan Yogi. Tapi secara detailnya, oke, nanti kita akan tayangkan apa itu coding. Coding itu bisa diambil dari kata kode. Ya. Kode itu adalah sebagai bahasa pemrograman. Jadi sebagai bahasa merintah. Merintah kepada siapa? Merintah kepada komputer. Sekarang di HP kita banyak kecanggihan ya. Di HP itu ada apa saja sih? Pernah dengar ya, di Google ada Google apa? Nah, itu berkaitan dengan kecerdasan artifisial sebenarnya ya. Kalian mau apa? Bisa kita lihat searching di Google. Contoh kecilnya, kita nggak bisa masak nasi goreng. Kita mau nasi goreng tapi nggak tahu resepnya apa saja sih. Kita bisa. Nah, kayak Cici itu hampir sama dengan aplikasi AI ya, begitu. Ya kan? Kalau dulu kita sebelum datangnya kecerdasan artifisial atau AI, bagaimana Yogi? Kalau mau masak, diraba-raba bisa jadi, ya kan? Mungkin asal. Contoh masak nasi goreng pakai yang nggak biasa orang pakai apa? Contoh masak nasi goreng. Pakai apa? Pakai jahe contohnya. Ya, berarti kan nggak tahu. Ya, contohnya gini. Apalagi nggak beruntut lagi. Apa? Nggak secara runtut. Harusnya dipanasin, ambil dulu kencengnya, setelah itu dipanasin minyaknya, ya kan? Terus itu mah karena nggak tahu runtutannya. Jahe pun dimasukin sama dia. Berarti belum secara runtut atau nggak tahu cara masak nasi goreng itu resepnya apa saja. Oke ya. Nah, cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer. Ya. Jadi manusia pun harus cerdas seperti komputer. Komputer cerdas enggak menurut kalian? Komputer atau HP cerdas enggak menurut kalian? Padahal HP, komputer, PC itu buatan siapa? Buatan manusia. Tapi kok ya
kayaknya lebih cerdas daripada manusia. Ya. Nah, dari sini kita harus bisa mengimbangi kecerdasan komputer. Ya, manusia yang buat, masa manusia kalah sama komputer? Begitu kan? Dan di sini bukan manusia yang harus jadi komputer, bukan. Artinya manusianya harus cerdas seperti komputer. Begitu ya? Oke. Nah, kita ke materi coding. Coding itu apa sih? Coding itu adalah proses menulis instruksi atau perintah dalam bahasa pemrograman agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Instruksi ini bisa digunakan untuk membuat program, aplikasi atau website yang dapat berfungsi. Nah, anak-anak, pada fase C, kan SD itu kelas 5 dan kelas 6, itu kita belum sampai materinya itu sampai ke pemrograman. Jadi kita mah hanya sampai pengenalan dasarnya saja. Apa itu coding? Terus apa itu kecerdasan artifisial? Apa itu AI? Hanya sampai ke situ. Nggak nyampe ke pemrograman. Pemrograman mah nanti di tingkat SMP sampai SMA begitu ya. Minimal kita kenal tahu apa itu coding, apa itu AI. Ya, sekarang banyak fitur-fitur yang ada di komputer atau di Google ya. Nah, jadi fitur-fitur pembaharuan itu hasil daripada AI, gitu. Teknologi yang semakin modern. Yang pertama, cara berkomunikasi dengan komputer. Komputer menggunakan bahasa mesin atau kode biner yaitu 0 dan 1. Nah, contoh kecilnya begini nih. Ya, di laptop. Di laptop ada kode enggak? Ada kode enggak di laptop? Ada kan? Contoh kecilnya kita mau membesarkan suara. Membesarkan suara ini. Berarti di sini ada kode. Kode apa? Kode seperti speaker atau suara. Nah, ini juga termasuk dengan coding. Begitu. Jadi dengan kode seperti itu. Ada lagi di sini nih, ada tanda seperti matahari. Nih pada komputer ada seperti matahari. Yang ini untuk mencerahkan, yang ini untuk meredupkan. Jadi coding itu hampir sama dengan bahasa atau kode untuk komputer seperti itu. Yang kedua, untuk bekerja. Karena sulit bagi manusia, bahasa pemrograman dibuat sebagai perantara agar manusia dapat memberikan instruksi kepada komputer dengan lebih mudah. Contoh, ya, nih sekarang ada AI, ada ChatGPT, ada Gemini, ada apa lagi yang kalian tahu? Ya, yang sering digunakan oleh manusia zaman sekarang itu contoh kecilnya ChatGPT. Ya, termasuk Pak Diki suka menggunakan ChatGPT begitu. Yogi, contoh Yogi, kan yang viral-viral itu ada merubah apa namanya? Merubah bentuk wajah, merubah bentuk pakaian. Itu hasil apa? AI. Hasil AI. Yogi, pakai pakaian pramuka itu bisa diubah menjadi pakaian apa? Pakaian polisi. Betul nggak? Terus Yogi, padahal di fotonya di sekolah, Yogi bisa rubah atau edit ke AI ya dengan cara memerintahkan ke AI kan? Saya ingin rubah latar foto saya sedang berada di pantai Bali contohnya. Fred, kan nyuruh kan? Bahasanya nyuruh kan? Yogi nyuruh nggak ke komputer? Pas kelihatan AI-nya. Iya, Yogi nyuruh nggak? Ya, Yogi nyuruh nggak ke AI itu? Nyuruh kan? Akhirnya nanti AI itu membaca. Oh, Yogi ini ternyata ingin dirubah latar belakangnya ke apa namanya? Berada di pantai Bali. Jadinya Yogi sedang pas diubah ternyata Yogi sedang ada di pantai Bali. Itu hasil apa? Hasil AI. Canggih nggak? Zaman dulu kalau kita mau foto kita ada di pantai Bali bagaimana? Harus datang ke sana. Tapi sekarang mah
Enggak. Terus contoh kecilnya Yogi mau berdasi pakai jas. Bisa, tinggal kita perintah saja ai-nya. Jadi bahasa kita harus jelas dan dimengerti oleh ai. Contoh kritiknya kieu. Rajwa. Kalau Rajwa disuruhnya jelas, Rajwa beliin anu. Nanti Rajwa jelas nggak seperti itu? Jelas nggak Rajwa? Rajwa, silahkan ke warung nih uang 10.000. Balik bawa makanan. Jelas nggak perintahnya seperti itu? Jelas nggak? Enggak. Bisa jadi nanti Rajwa datang ke sana ke warung beli garam, beli masako. Mungkin nggak dibeliin sama alat-alat dapur karena perintahnya nggak jelas. Sama dengan ai. Ketika kita memerintahkan posisi kita, contoh nih, Yogi diupload aja fotonya, ubah foto saya, cuma seperti itu saja. Apa jadinya nanti? Bisa jadi muka Yogi jadi matanya mata manusia, tetapi hidung apa? Hidung embe, contohnya begitu. Karena perintahnya nggak jelas, akhirnya ai tidak bisa membaca perintah Yogi, perintah yang kita perintahkan. Begitu kan? Makanya kalau kita mau buka Google, contoh Google AI atau apa gitu kan, harus jelas sistem perintahnya. Oh, ini begini sendiri ya. Oke. Kita lanjut aja itu mah udah. Oh ya, ini tujuannya dulu. Tujuan utama dari coding adalah untuk menciptakan program yang berguna, mulai dari membuat website. Nah, ini mah sudah tingkatannya tinggi. Minimal kita mah sebagai dasarnya saja. Kita tahu dasarnya apa itu coding, ya. Oke. Manfaatnya selain menciptakan teknologi, coding juga melatih keterampilan berpikir logis, memecahkan masalah dan meningkatkan kreativitas, ya. Meningkatkan kreativitas. Apakah coding bisa diterapkan selain pada komputer? Bisa. Namanya ada plugged tulisannya, ada juga unplugged. Nah, itu bahasanya. Unplug, lamun dibacana unplug dan plug. Kalau unplug itu selain menggunakan website atau aplikasi atau menggunakan komputer. Kalau plug itu baru kita menggunakan seperti AI, seperti itu. Nah, berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot. Ingat, lain orang jadi robot. Tapi kita berpikir menggunakan kode-kode rumit. Gitu. Berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis. Kalian pernah menghadapi masalah? Pernah menghadapi masalah? Pernah kalian menyelesaikan masalah tersebut? Pernah. Atau pernah kalian sampai kalian mentok nggak bisa memecahkan masalah? Pernah? Sampai aduh, tidak bisa. Sampai pusing pokoknya. Pernah? Nah, jangan sampai. Kalau kita sudah belajar berpikir komputasional, berarti kita harus sama seperti komputer, harus bisa memecahkan suatu masalah dengan solusi-solusi yang baik, seperti itu. Nah, secara metodis, efisien, dan logis, mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Kata Yogi, yang membuat AI itu siapa? Yang membuat AI itu siapa? Hah? Manusia atau komputer sendiri yang buat? Bedanya manusia dan komputer apa sih? Komputer contoh ya, orang ngomong bla bla bla. Nah, saya carikan resep nasi goreng. Diperintah sama kita kan? Dia punya nyawa enggak? Enggak. Tetapi ketika kita perintah, dia memberikan apa yang kita mau. Betul? Doang ngerti kan? Bedanya apa kita dengan AI? Ayo. Apa? Bedanya apa? Bedanya kalau AI mah tidak punya perasaan. Kalau kita punya perasaan. Betul enggak? Ya.
Betul nggak? Kita perintah Ai, coba tampilkan pantai Bali seperti apa. Nanti dia cari pantai Bali seperti apa. Begitu kan? Coba tampilkan gambar Jackie Chan contohnya. Dia akan muncul gambar Jackie Chan. Apa yang kita perintahkan insya Allah sesuai dengan bahasa kita yang mudah dimengerti. Tapi kalau kita nanti coba tampilkan gambar, nanti apa yang akan ditampilkan oleh Ai? Mungkin gambar gunung, atau mungkin gambar sawah, atau mungkin gambar yang lain. Jadi kalau kita mau memanfaatkan AI harus jelas. Rian pernah memanfaatkan AI di Google atau di apa? Belum pernah. Contoh nih Yogi. Sekarang Yogi. Nah, di dunia AI ini sekarang sudah dimanfaatkan pada dunia pendidikan. Contoh Yogi punya tugas. Ya, Yogi punya tugas contoh IPAS ya. Contoh hewan-hewan karnivora. Yogi tinggal perintah saja kepada AI. AI tolong saya carikan mata pelajaran IPAS tentang bla bla bla. Nanti akan dicarikan oleh AI. Betul? Nanti akan dicarikan. Jadi seolah-olah seperti kita ngomong ke Nova Kidam atau ke teman kita. Nova Kidama beliin es. Ya kan? Mau kan? Dengerin berarti. Nah, jadi kita mah hanya sebagai pelaku untuk memerintah. Bahasa kita harus mudah dimengerti. Coba nanti di sekolah-sekolah kota sudah memanfaatkan ya, bukan hanya untuk permainan game saja, tetapi dimanfaatkan untuk pendidikan. Tolong buatkan saya bla bla bla. Nanti juga akan dibuat. Tetapi harus yang bahasa yang jelas. Ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk programmer. Lain di program baik. Buat kehidupan sehari-hari kita pun sama. Oke, kita lanjut. 4 pilar utama berpikir komputasional. 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. 3. Abstraksi. 4. Algoritma. Apa saja itu? Yang pertama, dekomposisi. Proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Tujuannya apa? Agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Pernah kalian menghadapi masalah sampai takut kalian? Sampai takut masalah itu tidak terselesaikan. Contoh kecil yang kemarin Pak Diki, waktu bikin video nggak jadi-jadi. Sampai hampir nyerah Pak Diki. Itu masalah. Ya, tapi kita berpikir, ini masalah apa sih masalahnya? Ternyata kendala dari handphone dan lain sebagainya. Ya kan? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita pikirkan, kita harus bisa berpikir komputasional agar masalah-masalah kecil itu bisa teratasi begitu. Contoh sehari-harinya nih bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya masalah besar membuat nasi goreng. Tahu nasi goreng? Bisa jadi nasi goreng. Kenapa? Kok ini nasi dinamakan nasi goreng? Karena nasinya goreng. Nah, karena nasinya digoreng. Ya. Karena nasinya digoreng. Oke. Nah, bagaimana sih itu nasi bisa disebut nasi goreng? Kenapa? Dan bagaimana prosesnya bisa jadi nasi goreng? Ada prosesnya. Mau disebut nasi goreng lamun eta hasil nasi goreng, ya kan? Berarti bahan utamanya apa? Harus tahu dulu kita bahan utama nasi goreng itu adalah apa? Nasi. Lamun teu aya nasi, contoh yo, gungsang teu aya nasian, disebut nasi goreng bukan? Bukan. Oke, dekomposisinya yaitu kita itu harus bisa membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Lamun hayang jadi nasi goreng kudu kumaha? Nah, ini yang pertama, menyiapkan bahan atau nasi bumbu telur. Biasa, doang batur. Jangan sampai salah. Harus berurutan. Kalau kita mau nasi goreng, masa kita nyiapinnya jahe? Ya kan? Benar atau salah? Bahan utamanya kita mau nasi goreng nih. Kalau yang disiapkan
berasnya atau bukan nasinya. Benar apa salah? Salah. Berarti yang harus disiapkan paling utama nasi. Lamun doang batur teh naon? Nasi, telur, ya kan? Ya, itu bahan utama. Ya, malah ini mah yang dibawa malah beras. Nasi goreng bukan? Bukan. Yang kedua, nah, sudah menyiapkan bahan utamanya, yaitu kita harus mengiris bumbu-bumbunya. Apa saja bumbu-bumbunya? Bawang, terus cabai, terus bawang merah, bawang putih, jahe masuk nggak nasi goreng? Nah, enggak, berarti bukan termasuk. Oke, yang ketiga menggoreng telur. Beres ningeuretan etana. Apalagi? Nah, goreng telurnya. Oke, setelah itu menumis bumbu. Nah, kalau di kita makan jarang kan? Kalau di kita main ke alun-alun, ya kan nasi goreng itu biasa menumis bumbu. Jadi pakai sayur-sayuran. Dan yang terakhir yaitu mencampur semua bahan dan memasaknya. Jadi kalau sudah digoreng telurnya, diiris itunya, bumbunya baru disatukan. Jadilah yang namanya nasi goreng seperti yang ada di gambar. Nah, yang kedua, pada berpikir komputasional itu ada yang namanya pengenalan pola. Apa sih pengenalan pola? Kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecah. Tujuannya apa? Membuat solusi menjadi lebih efisien. Jadi tidak rumit. Jadi cukup simpel, masalahnya itu jadi cukup simpel. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Contohnya sama seperti tadi saat membuat nasi goreng. Ada dua yang dimasak. Yang pertama menumis bumbu dulu. Setelah itu membuat nasi gorengnya. Setelah dua bahan ini dimasak baru bisa disatukan. Ya, jadi kan nasi gorengnya nggak cukup nasinya saja seperti itu. Jadi apalagi kalian pernah masak atau pernah beli nasi goreng di alun-alun? Pernah makan? Nasi gorengnya nggak cuma nasi dan telur kan? Ada sayurannya, sama seperti itu. Saat membuat nasi goreng, langkah menumis bumbu memiliki pola yang sama. Panaskan minyak. Yang pertama panaskan dulu minyaknya, masukkan bumbunya, aduk hingga harum. Ya, pola ini juga bisa dipakai saat memasak mie goreng atau capcay. Pernah masak mie sendiri? Pernah? Kalau kita mau mie, apa dulu langkah yang kita lakukan? Ambil air, setelah itu panasin airnya sampai mendidih, baru kita masukkan mie-nya dan bumbunya kita masukkan ke sebuah mangkok. Setelah matang mie-nya baru baru siap sajikan. Seperti itu kan langkahnya? Oke. Enggak begini. Mau masak mie, ya, langsung mie-nya dimasukkan, belum airnya mendidih langsung dimasukkan. Itu benar bisa, tapi caranya salah atau keliru. Harusnya nunggu mendidih dulu airnya, ya, baru dimasukkan mie-nya. Oke, itu pengenalan pola. Sekarang abstraksi. Abstraksi itu prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Tujuannya agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Contoh sehari-hari, kalian pernah mengendarai sepeda? Baik itu sepeda listrik atau sepeda biasa? Ketika kita mengendarai sepeda itu atau kendaraan harus fokus kan? Harus fokus. Jadi contoh ada masalah-masalah kecil dihiraukan. Contoh begini, Rian mau naik sepeda, ini sepeda bisa muter. Apa saja sih ya komponen-komponennya? Apakah Rian memikirkan itu rantainya, itu gearnya, itu pikirkan tuh? Mau naik sepeda? Enggak kan? Jadi tidak memikirkan masalah-masalah kecil atau komponen-komponen kecil. Saat mengendarai sepeda kita fokus pada cara mengayuh. Lamun kurang
belajar sepeda, apa yang paling terlebih dahulu kita pikirkan? Satu, mengayuh. Yang kedua, ya pasti fokus mah. Yang kedua fokus, mungkin yang ketiga menjaga keseimbangan. Ya, bannya cuma dua, nggak ada kanan kiri, tapi kita harus Yang nggak bisa sepeda mah, kakak kisah ayu langsung gini, langsung ngaguling kan. Nah, jadi ini sama dengan pengenalan pola dan juga mengerem. Mana cara yang mengerem? Kita harus tahu dulu. Kanan untuk ban depan, kiri untuk ban belakang. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara kerja detail setiap gear atau bahan pembuat bannya. Jangan dipikirkan yang seperti itu. Mual sepeda, Yogi. Arek mau sepeda, mana nyaimbang kena. Terus gimana itu si gearnya ya? Terus itu ban dibuatnya gimana ya? Nggak bakalan naik sepeda. Betul? Iya. Jadi yang kita pikirkan ketika kita ingin berkendara atau belajar naik sepeda, yaitu satu, mengayuh, menjaga keseimbangan. Setelah itu mengerem. Ya, harus tahu. Jadi abstrak, meninggalkan yang kecil-kecil, masalah yang kecil-kecil. Jadi fokus pada apa? Pada inti masalahnya. Oke, yang selanjutnya algoritma. Berpikir komputasional yang keempat itu ada yang namanya algoritma. Apa itu algoritma? Serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah hasil akhir dari 3 tadi. Apa saja 3 tadi? Yang pertama, Yang pertama tadi? Lupa lagi. Yang pertama tadi, oke, coba kita balik lagi nih. Yang pertama itu ada dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat itu algoritma itu adalah hasil akhir dari ketiga pola: dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. Sekarang kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan presentasi. Ayo, Irgi ke depan. Semuanya ke depan. Dengarkan baik-baik, lihat teman kalian. Yang 1 orang itu memerintah dan yang 3 orang jadi robotnya. Oke? Irgi mah di sini aja di pojok ini. Oke. Dah, diam. Dah. Udah. Oke, geser aja. Oke. Silakan. Judulnya apa? Masalahnya? Judulnya yaitu memasak milor. Oke. Siap, robot? Nah, jadi ini yang memerintahnya. Oke. 1, geser jam. Ayo, 1, 2, 3. Yang pertama, langkah yang pertama. Rebus air. Stop, diam. Terus masukkan mie. Oke. Adi, masukkan bubuk mie. Dan telur ke piring. Kok sama aja ke sini ke piring? Oh, piring makan di bawah kan? Oke, ayo lanjut. Masukkan mie ke piring. Udah? Berarti ambil dari udah matang, masukkan. Lalu diaduk ya. Oke. Panaskan minyak. Oh, dipanaskan minyak. Oh, panaskan minyak. Nah, ini mau masak mie milor. Oh iya, kan ini goreng ya? Goreng. Oh iya, baru dikocok-kocok itu. Harusnya mah jangan masukkan bumbu mie. Oh iya, bener ke piring. Oh iya, lanjut. Berarti setelah itu diaduk, panaskan minyak, baru tadi jangan dulu nyetrekin kompor. Keburu apa nantinya? Ya, oke. Setelah itu masukkan mie. Masukkan mie yang tadi dikocok.
masukkan ke kenceng. Setelah itu goreng mie, ya. Nah, setelah itu angkat, sajikan ke piring. Oke, tepuk tangan. Dan setelah itu tambahkan saus ke mie yang telah matang Siap disajikan. dan siap disajikan. Tepuk tangan buat kelompok 1.